Halo teman-teman Info Fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Anjecin dan hari ini ada Mas Erwin Mulyadi. Halo. Kita akan sharing pengalaman kita tentang Canon EOS R3, sebuah kamera mirrorless flagship dari Canon yang bisa dibilang terbaru ya untuk tahun 2021 ini. Betul. Dan kamera semacam ini kalau kita lihat sangat sporty sekali, sangat cocok untuk fotografi action ya, seperti sport atau wildlife. Ya, memang kamera ini ditujukan untuk profesional ya dan melengkapi segmen EOS R yang lain yang sudah ada sebelumnya seperti R5 dan R6. Dan selain untuk foto, ini juga videonya keren juga ya, yaitu dengan kemampuan 6K yang bisa RAW dan juga 4K yang 120 fps. Dan sudah sangat cepat untuk kebutuhan video slow motion ya. Ya. Kamera flagship mirrorless seperti ini tentunya kinerja autofocus dan juga kecepatan foto bertuturnya keren ya. Iya, pasti ya. Jadi continuous shootingnya cepat dan didukung sama autofocus yang cepat juga. Dan kita juga sudah mencoba kamera ini ke Pantai Sawarna ya. Dan saya juga sudah bikin video pendek tentang pengalaman saya memotret di sana. Kita lihat dulu videonya. Oke. Ya, pagi ini saya ada di Sawarna, di sebuah pantai yang banyak ombaknya. Kesempatan bagus buat mencoba Canon EOS R3 dengan lensa yang tele tentunya, karena subjek yang mau difoto pemain surfing. Kemarin saya udah foto pemain surfing dan hari ini sebelum pulang ada anak-anak yang lagi berenang, saya juga mencoba lagi ya foto dengan R3 dan lensanya adalah yang 70-200 f2.8. Memang sih lensanya ini tidak terlalu panjang ya, kalau yang ideal itu 100-400. Tapi karena lensa 100-400-nya kami pinjamnya tidak lama, sempat diambil kembali, kita dapat gantinya yang 70-200. Jadi kalau subjeknya masih relatif dekat tidak masalah. Yang penting adalah bagaimana R3 ini cocok sekali untuk memotret kegiatan atau aktivitas aksi yang gerakannya itu cepat dan autofokusnya sangat diuji. Jadi dari pengalaman saya mencoba R3 di Sawarna ini, baik untuk foto yang surfing maupun yang anak-anak ini, sangat memudahkan, sangat enak ya untuk foto aksi. Karena satu, continuous speed shootingnya itu bisa 12 fps kalau pakai mechanical shutter, atau 30 fps kalau pakai electronic shutter. Jadi sesekali saya juga pakai electronic shutter kalau butuh yang ambil foto yang banyak dengan aksi yang cepat itu. Kedua adalah autofokusnya. Selain dia bisa continuous focus, juga dia tuh bisa subject tracking. Subject tracking di sini penting karena kadang-kadang kayak tadi saya foto nelayan, itu nelayannya wajahnya kan terhalang banyak bagian kapal. Kalau kita autofokus biasa, nanti dia lari-lari kemana-mana. Dengan subject tracking, dia akan terus kunci wajahnya nelayan itu sampai dia tidak ada satupun foto yang miss. Ini keren sekali sih. Dan juga sebetulnya ada yang namanya deteksi eye, jadi mata kita itu dideteksi sama kamera atau eye control AF. Tapi dalam kesempatan kali ini saya belum aktifkan, saya lebih mencoba menggunakan yang subject detection dan tracking itu dulu. Tapi sejauh ini memuaskan, hasilnya fokusnya akurat dan continuous shootingnya itu mantap ya, menghasilkan foto yang banyak sehingga saya bisa pilih momen yang paling saya suka yang mana. Itu dulu ya dari Sawarna, saya masih akan foto-foto lagi, nanti kita bahas lagi di studio. Apakah memang semantap itu ya Mas Erwin? Saya lihat kan kondisinya juga tidak gampang juga ya, banyak ada halangannya, misalnya ombak dan sebagainya. Ya itu asiknya, jadi selain continuous shooting yang cepat ya, autofocus di sini kan memang sudah didukung dual pixel AF. Yang generasi kedua, yang waktu kita pakai itu dia bisa mendeteksi subjek, baik itu orang, animal, atau bahkan vehicle atau kendaraan. Ini juga AI-nya udah mantap, jadi kita dengan mudah bisa dibantu sama kemampuan tracking fokus dia gitu. Ya, waktu di sana saya juga menggunakan lensa ini ya, 70-200 f2.8 OSM yang autofocus lensanya juga motor fokusnya kan mantap sekali. Ya, jadi dengan
kemampuan continue shooting, saya coba yang 12 fps mechanical ataupun yang 30 fps yang electronic shutter, itu semuanya autofocusnya bisa tracking, servo fokusnya tetap jalan. Kan subjeknya kan kadang-kadang agak kecil karena ini lensanya kan memang kurang menjangkau ya kalau untuk surfing ya. Tapi karena AI kamera ini cukup hebat ya, jadi waktu ada subjek di pantai yang kelihatan sedikit aja dia langsung fokus ke sana gitu. Sehingga saya tidak usah capek-capek memilih titik fokusnya gitu, langsung ke kunci dia dapat. Langsung. Iya. Sebenarnya waktu R3 ini diumumkan pertama kali, yang paling bikin saya penasaran dan waktu dia mampir ke Info Fotografi, saya langsung cobain juga, yaitu Eye Control AF, di mana waktu kita tempelin mata kita ke jendela bidik, dia langsung bisa mendeteksi kita itu fokus kemana. Jadi dia langsung ke posisi yang kita inginkan. Nah, menurut Mas Erwin, bagaimana itu fitur itu? Iya, ya itu bahkan kita sudah bahas ya sebelumnya ya. Ingin sekali melihat kayak apa kemampuan Eye Control AF ini gitu. Dan setelah kita langsung coba, memang betul itu bukan apa misalnya gimmick atau apa. Kita lihat dengan mata kita. Kalau saya melirik ke kiri ya nanti dia tahu dan ada lingkaran yang ke kiri. Kalau saya lihat ke kanan, dia juga ikut ke kanan. Tapi memang dia semestinya dikalibrasi dulu. Jadi ada di menu, kita kalibrasi, kita ikutin titik-titiknya. Kalau sudah selesai, nanti dia akan lebih tepat. Hanya kalau masalah pemakaian ya, menurut saya Eye Control AF itu lebih cocok untuk benda-benda yang diam aja. Misalnya untuk foto pemandangan atau foto makanan, misalnya still life. Kenapa? Ya karena waktu kita mau foto benda diam kan kita juga mesti melihat mau fokus kemana. Nah itu tinggal pakai Eye Control AF aja. Nanti kita tinggal ikutin titiknya itu dengan mencet tombol AF on, dia langsung dapat. Iya, jadi kita tidak perlu apa istilahnya pindahin kotak-kotaknya, langsung lirik aja, langsung bisa ke sana. Iya, meskipun juga Eye Control AF sebetulnya boleh-boleh aja dipakai untuk tracking fokus benda bergerak, misalnya ada balapan mobil atau apa. Tapi saya sudah melihat AI-nya dia kan udah bagus tuh deteksinya, jadi biarin pakai itu aja gitu. Itu pun udah oke. Iya, dan ya satu lagi yang saya mau tambah adalah tombol AF on-nya ini juga bukan sekedar tombol AF on biasa. Ya, jadi di tombol ini ada semacam optik yang sensitif sama sentuhan. Jadi waktu saya taruh jempol saya di atas tombol ini dan saya geser atas bawah kanan kiri, dia itu bisa mengenali. Jadi satu tombol dua fungsi. Selain bisa ditekan juga bisa semacam joystick gitu ya. Padahal di sampingnya ada joystick juga. Ada joystick jadi juga. Ini termasuk mewah sih ya, ada dua pilihan untuk memilih titik fokusnya gitu. Sekarang kita ngomongin tentang body kameranya dulu ya. Nah, mantap. Ya. Jadi ini adalah kamera yang cukup unik ya, mungkin untuk sebagian teman-teman karena kamera ini ada integrated grip, disebut juga battery grip atau vertical grip. Ya, kenapa? Karena kita bisa motret dengan gaya seperti ini dan kita bisa putar seperti ini untuk portrait fotografi. Kalau kita sering motret potret misalnya, ya kan, otomatis enak banget nih karena di sini selain ada pegangannya, udah itu dia punya tombol-tombol yang double sebenarnya, duplikat dari ini. Jadi kita tidak kehilangan tombol-tombolnya, kita tetap ada misalnya tombol AF on, dialnya juga ada. Jadi perasaannya seperti kita motret pakai horizontal seperti ini. Kalau biasanya kalau kita mau vertikal tanpa ada integrated grip ini kan kita begini, lama-lama kan ininya pegel juga tangan kita. Tapi kalau begini kan lebih natural kesannya. Juga. Iya, dan yang saya kagum dengan desain R3 ini dibanding dengan yang kamera dengan integrated grips yang lain adalah dia itu cukup ringan loh sebenarnya. Kalau kita lepasin lensa ini dia 1 kg. Setahu saya yang sebelumnya misalnya One DX itu 1,4 kilo, belum lensa. Ini 1 kilo aja. Dan dibanding dengan pesaingnya juga biasanya itu lebih dari 1 kilo, 1,3, 1,4, ya kan. Jadi lumayan itu desainnya, pemilihan desain yang lightweight ini. Nah, terutama kalau kita padukan juga dengan 70-200, mungkin teman-teman ngelihatnya ini cukup besar. Tapi sebenarnya 70-200 RF ini itu jauh lebih pendek dan juga lebih ringan. Biasanya yang 70-200 f28 itu 1,5 kilo, yang ini cuma 1 kilo. Jadi sebenarnya ini udah ringkas sih menurut saya ya. Udah ringkas kurang lebih
30% ada. Ya, dan walaupun bobotnya itu sekarang 1 kilogram aja dibanding One DX yang 1,4 kilo, tapi ya kekokohan bodinya dan juga level weather seal-nya itu kan sama ya. Hanya yang membedakan adalah kalau di sini layar LCD-nya adalah yang sistem lipat articulated ke samping 3,2 inci. Ya memang ini juga kadang-kadang orang tanya apakah desain seperti ini masih mengikuti desain yang One DX? Ya memang beda kan, tapi yang ini akan lebih disukai untuk membuat video misalnya. Itu jadi alasannya ya. Dan LCD-nya juga resolusinya tinggi sekali, 4 juta titik. 4 juta dan titik. Jendela bidiknya juga 5 juta titik. Jadi cukup bersaing lah untuk yang flagship kelasnya. Dan yang mengagumkan lagi, selain dia kecil dan tipis, dia memiliki image stabilization di body, yang dimana di kamera DSLR Canon bahkan nggak punya. Iya, itu dia. Dahsyat kan? Iya, dia bisa sampai 8 stop bahkan ya. 8 stop kurang lebih. 8 stop itu up to ya. Dan kita sudah coba juga dengan lensa ini. Iya. Ya dalam beberapa keadaan kita bahkan berhasil sampai setengah detik ya di focal lensa yang tele-nya ini. 200 mm. Itu kurang lebih sudah 6 stop. Kurang lebih 6 stop ya. Ya, jadi di kasus-kasus yang normal ya mungkin teman-teman akan mendapatkan 4 sampai 6 stop. Kalau teman-teman stabil banget pegangannya ya mungkin bisa jadi 8 stop ya, tergantung juga apa lensa yang digunakan. Ya, sekalian aja kita bahas sensornya kan. Iya. Karena sensor yang ada di sini juga sesuatu sensor yang jenisnya baru ya, yaitu back illuminated stack sensor ya. Iya, dengan resolusi yang 24 megapiksel. Sensor ini kita sudah coba juga ya, misalnya melihat bagaimana hasil fotonya, dynamic range, ISO-nya, dan so far kita juga cukup terkesan ya, walaupun kita baru mencoba dalam waktu 1-2 minggu ini, tapi melihat hasil fotonya sih, ya kita lihat 24 megapiksel seimbang lah ya antara resolusi dan misalnya kemampuan dia dalam membuat continuous shooting ya, apalagi continuous shooting kan pakai RAW juga gitu. Menurut survei yang saya adakan untuk komunitas YouTube Info Fotografi, itu kebanyakan 24 megapiksel sudah sangat puas ya, yang banyak sekali yang milih 24 megapiksel. Tapi mengingat kamera ini juga untuk foto aksi, artinya kita kan motretnya kan luar biasa banyak kan gitu ya. Jadi 24 megapiksel sebenarnya bukan hanya ukurannya yang seimbang, tapi juga size-nya. Jadi hard disk kita, komputer kita untuk nge-loadingnya, untuk memilih fotonya itu nggak lambat gitu loh. Ya, jadi otomatis kita mungkin nggak perlu upgrade komputer kita ya, tapi kalau resolusinya lebih, bayangin kalau teman-teman 50, 60, 100, kalau kita shoot misalnya kecepatan tinggi 12 frame per second atau dengan electronic shutter 30 frame per second, tuh fotonya banyak banget. Bayangin kalau kita punya file yang megapikselnya gede, file yang juga otomatis gede, itu kan memberatkan juga sih, kecuali kita upgrade komputer yang juga flagship juga gitu ya. Iya, dan tentu itu salah satu alasannya juga menjaga kestabilan kamera ya, karena kan prosesor dan buffer ini juga akan terus-menerus menghandle data yang sangat banyak untuk ditulis ke memory card juga kan. Jadi dengan 24 mega itu saya bayangkan akan membuat flow-nya tuh lebih mulus, dan itu juga saya buktikan kayak di Pantai Sawarna kemarin dengan 30 fps itu ya saya foto sangat banyak dan tidak ada berhentinya gitu. Saya tadinya pikir apa mungkin setelah 1-2 detik dia akan macet atau apa, ternyata masih ambil terus. Nah, jadi kalau foto itu kita lihat di layar, kita mainkan gitu dengan cepat, kita seperti lihat video malah ya. Karena sekali karena FPS-nya itu ya sama kayak video ya, 30 frame dalam 1 detik gitu. Iya, saya jadi teringat nih soal masalah memory card. Mungkin kalau misalnya processing speed, read speed, sama juga write speed itu sangat tergantung pada memory card yang bisa dipakai juga kan. Nah, gimana tuh Mas Erwin? Iya, nah kalau memory card memang ada jenis-jenisnya. Ada yang umum ya, misalnya SD card. SD card itu banyak orang punya, tapi memang dia punya limitasi, walaupun yang generasi UHS 2 bisa jadi kecepatan tulisnya masih akan kalah dengan yang misalnya CF Express yang tipe B kayak gitu. Tapi ya kalau misalnya kamera yang kita beli tidak bisa dipasang SD card kan agak sedih juga gitu masalahnya ya, kalau kita pas adanya SD card. Ya kabar baiknya di sini dia memang dual slot memory card, tapi salah satunya adalah
mendukung SD card gitu. Jadi itu juga kabar baik sebetulnya. Dan SD card-nya tentu yang tipe 2 yang lebih cepat. UHS 2. Jadi teman-teman bisa memilih ya, mau pakai CF Express untuk kecepatan paling tinggi, tapi untuk sebagian besar kita SD card yang UHS 2 juga udah cukup ya. Iya. Waktu Canon EOS R3 ini diumumkan, Canon juga merilis 2 lensa baru sebenarnya untuk RF, yaitu 16mm f/28 yang compact banget, dan satu lagi 100-400 itu juga sangat ringan sekali. Tapi bukaannya relatif kecil, waktu kita zoom sampai 400 itu tinggal f8 ya. Iya. Dan 2 lensa itu juga sempat kita pinjam ya untuk mencoba sebentar ya. Dan tapi waktu kita ke Sawarna memang hanya menggunakan lensa yang ini. Nah, yang lensa wide dan lensa tele itu saya pernah coba juga sebentar untuk memotret di GBK ya, untuk melihat latihan sepak bola. Nah, tentunya yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah 100-400-nya ini. Sebetulnya lensa 100-400 itu adalah lensa yang lebih ideal kalau kita foto sport yang subjeknya jauh dan cahayanya banyak gitu. Waktu mencoba sepak bola, saya juga terkesan walaupun itu lensa bukan masuk ke dalam L series yang seperti ini, tapi motor fokusnya dia udah USM dan ada IS-nya juga, sehingga saya tidak menemukan perbedaan secara visual ya. Hasil fotonya tajam, detail, dan ya stabil juga. Nah, yang unik ya sebetulnya gini, kenapa kok jadi banyak lensa-lensa yang bukaannya kecil ya, kayak mungkin 6,7, 7,1, f8, bahkan ada yang f11 ya. Salah satunya karena di mirrorless sebetulnya autofocus itu bisa masih didapat di bukaan yang kecil, beda dengan DSLR. Apalagi kan yang paling unik ya di sini R3 itu dia bisa memfokus otomatis ya AF di keadaan yang gelap sampai minus 7,5 EV. Itu belum pernah kita temui di kamera lain ya. Biasanya dia minus 5, minus 2, ada bahkan yang 0 kan. Iya. Kalau kamera-kamera yang cuma bisa 0, min 1, min 2, kalau kita pakai lensa yang f8 dan kemudian agak gelap misalnya mendung, itu biasanya autofokusnya yang face detection-nya udah kagak begitu berfungsi dengan baik karena itu boros cahaya banget, maksudnya perlu banyak cahaya banget. Jadi dia shift ke contrast detect yang lambat. Tapi dengan teknologi yang ini udah oke, min 7,5 itu ya Mas Eli? Iya, di saat saya foto yang latihan sepak bola itu, dari yang tadinya masih agak terang sampai begitu sore tiba-tiba mendung, mau hujan dan gelap, lampu stadionnya juga belum dinyalakan. Saya pakai f8 shutter speed harus ya 1/500 gitu ya. Akhirnya ISO tinggi, dan untungnya ISO tingginya juga bagus, dan autofocus trackingnya masih tetap bisa mengikuti subjek itu waktu lari gitu loh. Walaupun sebetulnya itu saya lihat aja tempatnya udah agak gelap gitu. Itu sesuatu yang ya kelebihan mirrorless yang kita harus catat lah ya, bedanya sama DSLR dalam autofocus itu gitu. Iya. Kesimpulannya, kalau teman-teman butuh kamera yang tangguh sekali dan bisa shoot dengan kecepatan tinggi, apalagi dengan adanya integrated grip supaya motretnya bisa lama banget atau shooting video bisa lama banget tanpa harus sering-sering ganti baterai, ya kamera yang semacam ini. Dan memang spesialnya seperti yang saya bahas tadi, dia lebih ringkas, lebih ringan dibandingkan dengan yang kamera-kamera yang seperti ini pada umumnya, yang DSLR apalagi. Dan juga kalau lensa-lensa Canon RF itu kita perhatiin semakin lama semakin ringan dan juga menjadi sangat padan. Jadi tadinya yang mungkin untuk teman-teman yang suka bekerja di fotojurnalis yang berat banget ya, jadi ini bisa dengan R3 ini bisa lebih ringan dan lebih cepat ya motretnya. Iya, saya sendiri juga setelah mencoba ini menyukai hasil fotonya yang bagus dan cukup resolusinya, kemudian juga tentunya adalah ringannya, ergonominya ya, dan kecepatan continue shooting sebetulnya 12 fps mechanical buat saya sih cukup ya. Tapi karena dia memang sudah
stack sensor sehingga memungkinkan 30 fps electronic shutter, ya itu tidak apa-apa juga. Tentunya ada orang-orang yang membutuhkan itu, yang misalnya jurnalis yang tadi, atau yang foto misalnya satwa, wildlife, aksi cepat dan sebagainya gitu ya, akan sangat menikmati kemampuan continuous shooting yang cepat. Jadi setelah kita mencoba, EOS R3 ini memenuhi ekspektasi kita berdua ya tentang kamera flagship mirrorless Canon yang kecepatan tinggi. Iya. Demikian sharing pengalaman kita tentang Canon EOS R3. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi di review kamera berikutnya. Bye-bye!